nasib, azab, dan karma. Gue pakai contoh sekolah. Bedanya ujian, cobaan, teguran, takdir, nasib, azab, dan karma. Gue pakai contoh sekolah aja ya, biar lebih gampang. Misalnya ujian, bayangin ada anak sudah belajar rajin, siap banget, tapi soal ulangannya tuh lebih susah dari biasanya. Ada bagian yang bikin keringetan lah, walaupun dia sudah latihan. Ini adalah ujian, ya, kondisi berat yang muncul setelah usaha maksimal. Tujuannya bukan bikin jatuh, tapi naik kelas. Lalu ada lagi cobaan. Anak sudah belajar semalaman nih, pas hari H malah listriknya mati, transportnya mogok, kehujanan pula, pas lagi kerjaan ujiannya pensilnya patah. Nah, ini adalah cobaan, gangguan di luar kontrol kita. Jadi bukan salah kita juga, tapi tetap ini terjadi untuk menguji seberapa kuat mental kita. Ada lagi teguran. Anak bukannya belajar malah main game, sehingga pas ujian nilainya jeblok. Nah, ini adalah teguran akibat kelalaian. Lalu ada lagi takdir. Takdir itu kalau contoh di sekolah seperti contohnya aturan sekolah lah. Aturan sekolah itu kan semua murid wajib ikut tes tengah semester. Mau rajin kayak mau bandel ya semuanya tetap kena tes. Nah, ini adalah takdir. Takdir itu adalah ketentuan fix dari Tuhan yang kita nggak bisa skip. Seperti lahir, tua, sakit, hingga kemudian berpulang. Ini kan kita nggak bisa skip, nggak bisa juga kita barter kan. Nah, lalu ada lagi nasib. Nah, nasib itu kelihatan dari hasil akhirnya. Ada anak yang nilainya A karena rajin, ada juga yang pas-pasan, ada juga yang harus remedial. Semuanya sama-sama ikut ujian, sama-sama mengalami takdir yang wajib, tapi outputnya berbeda-beda. Maka nasib itu sama dengan hasil kombinasi antara usaha kita dan faktor lain di luar kontrol. Nah, lalu ada lagi azab. Azab itu sebenarnya gue lebih suka nyebutnya konsekuensi ya. Anak malas belajar nih, terus dia milih nyontek. Lalu ketahuan, kemudian diskors. Setelah diskors malu di depan teman-teman. Ini adalah azab atau konsekuensi ya. Ibaratnya konsekuensi keras dari kesalahan yang sengaja. Nah, ada lagi hukum sebab akibat atau tabur tuai atau mungkin karma. Nah, bedanya sama azab adalah timingnya. Kalau azab itu biasanya langsung ketahuan nyontek, langsung diskors, langsung kena hukuman saat itu juga. Tapi kalau hukum sebab akibat atau tabur tuai atau karma biasanya muncul belakangan. Seperti kayak hutang yang baru jatuh tempo. Kita panen sekarang tapi benihnya itu sudah ditanam jauh sebelum hari ujian. Jadi hukum ini tuh, hukum sebab akibat ini seperti akumulasi, nggak instan tapi pasti. Apa yang kita pilih di masa lalu, cepat atau lambat akan balik lagi jadi hasil di depan mata. Jadi simpelnya screenshot ini aja ya. Intinya adalah gimana kita menyikapinya. Kadang yang kita butuhin itu bukan cuma sabar ya, tapi berani ngaca. Apa yang masih dibenerin, apa yang bisa dipelajarin, karena dari cara kita merespon disitulah jalan buat naik level atau amit-amit jatuh lagi ke lubang yang sama.